Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Tidak luput kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 12016062. Di sini saya akan membahas tentang riset. Apa sih dimaksud dengan riset? Riset adalah sama seperti dengan tabayun, yang artinya itu mengidentifikasikan pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah. Dan adapun riset pemasaran adalah riset pemasaran berarti melakukan terhadap pasar untuk menentukan bentuk pemasaran yang tepat bagi bisnis. Riset pasar merupakan metode efektif dalam melihat kebutuhan dan keinginan pasar, mencari tahu beberapa peluang yang ada hingga referensi konsumen. Adapun yang menjelaskan tentang riset pemasaran tersebut yaitu surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa innallaha maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan adapun arti surah tersebut yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi atau berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksud dengan isi kandungan tersebut yakni sebagaimana Dia menunjukkan kamu yang sebelumnya tersesat dan menunjuki pula orang yang lain yang demikian juga karena hidayah itu kamu peroleh sedikit demi sedikit, maka orang lain pun sama memperolehnya sedikit demi sedikit dengan melihatnya orang yang sempurna terhadap keadaannya yang kurang dahulu. Lalu ia menyikapi orang lain dengan memperhatikan hal itu, kemudian mengajak orang lain dengan hikmah dan nasihat yang baik, merupakan sebab terbesar yang dapat memberikan manfaat, dan orang lain pun dapat mengambil manfaat tersebut. Dan adapun yang riset dalam pemasaran Islam yaitu penelitian tersebut menjadi dua hal yang berbeda. Penelitian Islam ditandai dengan pelaku penelitian beragama Islam. Hal ini yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kaum muslim. Sedangkan penelitian Islami, penelitian bisa berasal dari bukan orang Islam yang diambil dari Islam, hanyalah pedoman-pedoman umum yang ada di dalam Islam. Mengidentifikasikan suatu penelitian bisa dikatakan penelitian Islam ataupun bukan, maka ada 6 perangkat yang harus diperhatikan, yaitu metodologi penelitian, tujuan penelitian, niat peneliti, objek penelitian, pelaku penelitian, dan penikmat penelitian. Dan adapun proses manajemen pemasaran yakni untuk memastikan produk atau layanan dapat diperkenalkan dan dipromosikan pada target pasar secara efektif agar tujuan perusahaan tercapai. Proses tersebut melibatkan beberapa hal seperti periklanan, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat. Dalam praktik proses manajemen pemasaran tersebut juga harus melewati beberapa tahapan agar produk atau layanan dari perusahaan dapat diterima dan berkembang di pasar.
Dan ada pun beberapa tahapan tersebut. Yang pertama itu riset pemasaran. Yang kedua itu mengembangkan strategi pemasaran. Yang ketiga itu menyusun rencana pemasaran. Peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran, yakni masyarakat senantiasa mengharapkan ide-ide, temuan baru atau inovasi dari pengusaha, perusahaan atau lembaran lainnya yang menawarkan produk jasa melalui suatu penelitian dan pengembangan teknologi. Dan riset pemasaran tersebut dalam manajemen perusahaan melakukan riset pasar, yakni riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Adapun klasifikasi dalam riset pemasaran yakni terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riset identifikasi masalah, yakni membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak atau belum muncul ke permukaan, namun telah atau bakal terjadi di masa depan. Riset identifikasi masalah terdiri dari riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset citra merek atau perusahaan, riset karakteristik pasar, riset analisis penjualan, riset peramalan bisnis, dan riset tren bisnis. Yang kedua yaitu riset pemecahan masalah, digunakan untuk dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah pemasaran spesifik. Riset pemecahan masalah meliputi yaitu riset segmentasi, riset produk, riset penetapan harga, dan riset promosi, riset distribusi. Dan adapun proses riset dan pemasaran yakni pertama itu perumusan masalah, yang kedua itu penentuan desain riset. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu primary atau research. Ini yang primary atau riset yaitu penelitian primer atau jenis penelitian di mana penelitian mengambil data dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Dan adapun metode melakukan primary research ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu survei. Dalam survei, penelitian mengumpulkan data dari kelompok responden yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara mirip dengan survei di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden. Yang ketiga yaitu kelompok fokus. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan beberapa orang yang mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Yang keempat yaitu observasi. Observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan peneliti menonton dan mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Adapun kelemahan melakukan primary research. Yang pertama yaitu mahal. Peneliti harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan data. Nominalnya tergantung pada penyiapan atau metode penelitian utama yang digunakan, jumlah dan jangkauan geografis responden juga mempengaruhi biaya. Yang kedua itu memakan waktu. Survei dan wawancara misalnya mungkin membutuhkan beberapa hari tergantung pada jumlah responden. Setelah data diperoleh, peneliti harus mengantri data, membersihkannya, dan menaruhnya dalam sebuah database. Yang ketiga itu variasi lebih rendah. Data primer hanya berisi topik yang teliti, sebaliknya data sekunder lebih bervariasi karena berasal dari berbagai sumber. Dan yang keempat itu variasi lebih rendah. Data primer hanya berisi topik yang diteliti, sebaliknya. Yang kelima yaitu sampel tidak valid. Kesalahan pengambilan sampel membuat pekerjaan sia-sia meskipun tidak ada masalah dengan kuesioner atau jawaban responden. Dan perlu kita ketahui tentang quantitative research, yaitu quantitative research adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk numerik, yaitu dapat dilakukan dengan membandingkan sejumlah variabel atau menilai keefektifan beberapa intervensi. Dan selanjutnya itu yang perlu kita tahu yaitu sampling. Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil
penelitian kemudian dikenakan pada populasi. Dan adapun metode yang digunakan dalam menarik sampel yaitu pertama pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua itu pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga pengambilan sampel acak berstrata. Yang terakhir yaitu pengambilan sampel acak berdasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.